Sebagai bukti. Halo. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya, saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Vulkanisme adalah bagian daripada efek tenaga endogen. Dikarenakan vulkanisme, tenaganya berasal dari dalam perut bumi. Aktivitas vulkanisme juga mampu menyebabkan kenampakan alam yang terjadi di permukaan bumi, membuat bentuk-bentuk yang baru. Gunung strato terbentuk akibat erupsi yang berganti-ganti antara efusif dan eksplosif, sehingga memperlihatkan batuan beku yang berlapis-lapis pada dinding kawahnya. Mengalami letusan yang berkali-kali dengan dapur magma yang dalam dan viskositas serta kekentalan magma tinggi. Contohnya Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, atau secara umum sebagian besar gunung api di Indonesia memiliki bentuk strato atau kerucut. Lunakkan tanah liat dengan sedikit air agar mudah dibentuk. Ratakan tanah dan bentuk membukit. Keringkan tanah liat setelah berbentuk seperti gunung. Siapkan adonan semen untuk melapisi area luar gunung. Lapisi area luar gunung menggunakan adonan semen.
Keringkan kembali gunung yang sudah dilapisi dengan semen. Hasil kering setelah dilapisi dengan semen. Proses pewarnaan gunung. Is there anybody out there? Is there anybody left who cares? All I wanna do is dance. Bahan-bahan yang digunakan untuk proses eksperimen letusan gunung berapi: 3 sendok makan deterjen, 2 sendok makan baking soda, pewarna makanan merah, dan juga cuka. Masukkan deterjen bubuk dan baking soda. Masukkan pewarna makanan. So we're lost in the upside down. Tell me what you wear in the silence now. All I wanna do is dance. Buka tutup cuka. I've been hiding from a big bad world. You can find me in the things that Sebelum cuka dituang, aduk bahan-bahan yang sudah dimasukkan. Tuang cuka secara perlahan-lahan, dan campuran akan bereaksi. Project.